Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada kesempatan kali ini saya akan membagi materi bab kedua, yaitu tentang akhlak pada diri kita sendiri. Yang pertama adalah tentang berilmu. Mari kita lanjutkan untuk slide selanjutnya. Yang pertama adalah pengertian berilmu. Berilmu adalah kemampuan, kecakapan, atau keahlian yang dimiliki seseorang atas ilmu tertentu yang dapat memberi manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain. Orang yang berilmu sangat berbeda dengan orang yang tidak berilmu melalui cara berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, orang yang berilmu berarti orang yang mengikuti aturan-aturan ilmu. Dia bertindak sesuai dengan aturan ilmu yang dia miliki, bukan bertindak dengan dirinya sendiri atau mengikuti hawa nafsunya. Ada aturannya. Maka berilmu itu intinya adalah mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang bisa kita dapat dari mana, terutama dari sekolah ataupun dari lingkungan sekitar. Itulah ilmu. Maka berilmu adalah beramal dengan ilmu yang kita miliki. Sekarang contoh orang berilmu berarti orang yang memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Sebagai contoh, kita beribadah, sholat, puasa, dan ibadah yang lain. Contohnya sholat atau berwudu. Kalau kita mempunyai ilmu, maka sholat dan wudu kita akan sah. Bagaimana cara wudu yang baik dan yang benar, bagaimana cara sholat yang benar, itu semua ada ilmunya. Tapi kalau kita tidak punya ilmu dan tidak mengamalkan ilmu bagaimana cara beribadah, maka kita akan beribadah dengan tidak benar atau asal-asalan. Sekarang kita membahas tentang macam-macam golongan orang berilmu. Yang pertama adalah rajulun yadri wa yadri annahu yadri, yang artinya adalah orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya, orang itu berilmu dan dia tahu bahwa dia itu berilmu. Akhirnya apa? Dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya pada orang-orang yang belum tahu tentang ilmu tersebut. Contohnya guru itu tahu bahwa dia itu punya ilmu, makanya dia mengajarkan pada murid-murid. Itulah termasuk golongan yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri. Golongan yang kedua adalah rajulun yadri wa la yadri annahu yadri. Artinya orang yang tahu akan tetapi tidak tahu bahwa dirinya tahu. Maksudnya apa? Dia itu berilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Tahu bahwasanya ilmu tata cara tentang sholat seperti ini, harus takbir sampai salam, tetapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Akhirnya apa? Ibadahnya salah kaprah. Dia itu termasuk orang yang menyia-nyiakan ilmunya, dosanya sangat besar. Selanjutnya golongan yang ketiga adalah rajulun la yadri wa yadri annahu la yadri. Artinya adalah orang yang tidak tahu akan tetapi dia tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini termasuk golongan orang yang baik. Apa alasannya?
karena dia itu tahu bahwa dia tidak tahu, makanya dia ingin belajar agar dia menjadi orang yang tahu. Jadi kalau kalian memang belum tahu, maka jangan sekali-sekali kalian merasa sok tahu atau sok pintar, tetapi belajarlah agar kalian bisa menjadi tahu. Dan golongan yang terakhir, golongan yang keempat adalah golongan yang paling berbahaya, yaitu rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Artinya adalah orang yang tidak tahu atau orang yang bodoh, akan tetapi dia tidak tahu kalau dirinya itu bodoh. Artinya apa? Ini adalah orang yang sok tahu. Inilah yang bisa membahayakan dirinya sendiri dan juga membahayakan orang lain. Dia bodoh tetapi mengaku-ngaku dia itu pintar, alias sok pintar. Makanya ini adalah orang yang berbahaya pada dirinya sendiri dan berbahaya pada orang lain. Jangan sampai kita meniru orang atau golongan yang keempat ini. Ciri-ciri orang yang mempunyai ilmu atau orang yang berilmu, yang pertama adalah mau menjaga dan mengamalkan ilmunya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia itu mencari ilmu dan mengamalkan ilmunya, tujuannya hanya satu, mencari ridhonya Allah. Yang kedua adalah semakin berilmu semakin santun dalam bersikap dan berperilaku. Jadi orang yang mempunyai ilmu itu dapat dilihat bahwasanya dia itu kalau akhlaknya baik, berarti dia mengamalkan ilmunya juga dengan baik. Yang ketiga adalah dapat menjadi teladan di mana saja berada. Sama seperti halnya yang kedua, ketika dia bersifat baik atau bersikap baik, maka akan menjadi suri tauladan oleh orang lain. Yang keempat adalah lebih suka bekerja daripada banyak bicara. Jadi orang yang berilmu itu tidak omong kosong, tetapi membuktikan dengan cara etos kerjanya. Yang kelima adalah jika berbicara cenderung berdasarkan ilmu, sama seperti yang nomor 4. Jadi dia itu kalau berbicara itu ada maknanya atau berbicara dengan yang berbobot, tidak hanya omong kosong. Dan yang terakhir, cirinya adalah bijaksana dalam memutuskan suatu masalah. Ketika ada problem atau masalah, maka dia akan memutuskan sesuai dengan ilmu yang dia dapat. Berikut adalah perilaku orang-orang yang berilmu atau orang yang mengamalkan ilmunya. Yang pertama adalah tenang dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku alias tidak ceroboh dalam menentukan sikap, dalam memutuskan masalah dengan cara berhati-hati sesuai dengan ilmu yang dia dapat, tidak sembarangan, tidak ceroboh dalam menentukan apapun. Yang kedua adalah suka kenyamanan, keamanan, dan ketertiban. Jadi selalu mematuhi peraturan yang berlaku. Itu adalah contoh-contoh orang yang mengamalkan ilmunya. Yang ketiga adalah selalu berwajah ceria dan lapang dada, ikhlas dan sabar. Itulah contoh perilaku orang yang berilmu. Jadi tidak gampang marah. Yang keempat adalah berusaha mengembangkan ilmu yang dimilikinya. Jadi mempunyai pemikiran yang kreatif, tidak gampang puas dengan ilmunya, selalu mencari ilmu lagi, banyak membaca, banyak eksperimen. Itulah contoh orang yang mengamalkan ilmunya. Yang kelima adalah beraktivitas yang bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Di aktivitasnya itu adalah aktivitas yang bermanfaat, bukan malah membahayakan orang lain. Itulah, mari kita bisa menerapkan perilaku orang yang berilmu atau mengamalkan ilmunya. Sekarang adalah dampak positif berilmu.
orang yang berilmu atau orang yang mengamalkan ilmunya mempunyai dampak positif. Yang pertama adalah ilmunya semakin luas. Alasannya kenapa? Karena orang yang mengamalkan ilmunya pasti akan mencari ilmu yang lain. Jadi dia tidak puas akan ilmu satu, dan juga dia akan semakin bertambah ilmunya. Yang kedua adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang yang mengamalkan ilmunya adalah orang yang melaksanakan perintah Allah seperti halnya yang diwajibkan oleh Allah, bahwasanya kita itu sebagai orang Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Yang ketiga adalah hidup lebih bermanfaat dan terarah. Karena kita berilmu, mengikuti aturan-aturan yang ada di ilmu, otomatis hidup kita lebih bermanfaat dan terarah sesuai dengan aturan-aturan agama. Yang keempat adalah lebih mudah mencapai keabsahan beribadah. Kita melakukan sholat, puasa, dan ibadah-ibadah yang lain tentunya ada ilmunya. Ketika kita mengamalkan sesuai dengan ilmunya, pasti ibadah kita akan sah. Tapi kalau kita tidak melakukan ibadah sesuai dengan ilmu, otomatis ibadah kita akan amburadul, dan itu tidak mencapai pada sahnya suatu ibadah. Selanjutnya adalah dapat mempermudah usaha yang dimiliki, karena tentunya dengan ilmu kita bisa melakukan usaha-usaha sesuai dengan yang ada aturan ilmunya. Yang keenam, dapat mendatangkan rezeki yang tidak terduga, karena tentunya orang yang berilmu itu akan lebih dipercaya oleh orang lain. Selanjutnya, jika ilmu itu diamalkan dengan ikhlas, maka akan mendapat pahala. Jelas, kita mengamalkan ilmunya, orang mengamalkan ilmu dari kita, maka kita akan mendapat pahala orang yang mengamalkan ilmu yang kita berikan pada orang lain. Yang terakhir adalah memperoleh derajat yang tinggi di mata Allah. Jelas di dalam Al-Quran jelaskan bahwasanya Allah itu meningkatkan derajatnya orang yang beriman dan orang yang menuntut ilmu. Terima kasih. Itulah materi bab kedua, bagian pertama tentang berilmu. Materi komplitnya bisa dilihat di link di bawah ini. Jangan lupa ya subscribe dan juga like dan komennya. Saya tunggu di YouTube dan juga di blog sebagai tanda kalian membaca materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.